Gini, ketika lu lebaran, pasti lu akan terbagi dengan dua kubu. Kubu satu yang lu akan menghindari segimana caranya supaya nggak berinteraksi sama saudara lu. Ya kan? Oh iya. Dan kubu berikutnya adalah orang yang supel, yang nyambung, yang hai om tante gimana? Ayo masuk. Cerita ceria bersama, memberikan semangat baru, kisah hidup kita yang nyata, obrolan babi bu. Aduh, ini tuh hari ini kita ngeteknya tadi sore. Ini sekarang tuh lagi jam 14.31. Lagi panas banget. Panas Banget sih. Hari ini sih Cuaca lagi ini. luar biasa. Entah kenapa bulan Ramadan ini tuh selalu diapit dengan mau mulai panas banget, mau menuju akhir juga panas banget gitu ya. Bulan puasa memang biasanya hadirnya seperti itu kan. Kenapa ya? Ya karena memang penanggalannya. Oh gitu. Mungkin kita nggak tahu karena kita nggak ngerasa, karena kan biasanya kita patokannya kan dengan tahun Masehi kan. Sedangkan kalau di Islam kan tahunnya tahun Hijriyah. Penanggalannya pakai bulan gitu. Iya, jadi berubah-berubah. Tapi setiap bulan Ramadan kenapa panas ya itu. Gitu. Ini berarti Ramadan ke-28. Iya ya, kita lebaran tuh katanya sidang isbat. Kan lusa katanya. Hari lebaran tuh insya Allah hari Kamis ya, tanggal 13 ya. Gitu. Bagaimana puasanya? Kebetulan kalau aku kenapa seger gini karena emang Lagi nggak puasa. Period gitu. Kalau Baba nyebutnya bonus gitu. Bonus, itu bonus buat perempuan ya. Tapi kalau disuruh milih ya, aku yang paling seneng kalau dapet tuh gini. Oh. Penanggalannya karena kan minggu pertama, minggu kedua nggak berat, maksudnya kayak ya gitu, udah kebiasa sama pola itu, terus tiba-tiba ada liburnya gitu, ya, ada liburnya. Enak yang buat perempuan ada liburnya. Karena jadi bisa karena jadi bisa lebih maksimal ngapa-ngapain kan. Yang kayak tadinya kalau misalnya puasa kan karena, tapi gimana sih, kegiatan tetap padat, tapi tambah puasa kan lumayan. Wow, jam 5 tuh ada tuh Baba tuh ya ada banget nih. Jam 4 tuh udah gini nih, jam teler. udah nyureng ya kan. Gue pernah kemarin berapa waktu yang lalu jadwal ngaji aku geser ke sore. Waduh, jam 3 sama Ustadz Yoni kan. Aku sampai berdiri ngajinya. Saking ngantuknya. Udah kalau ngaji tuh kenapa lagi ya lucu banget gitu. Dari zaman kecil tuh kalau udah nggak tahu waktu ngaji tuh kan emang jam 3, jam 4 gitu kan. Kebayang nggak dari pagi udah digeber kan, bangun jam 6 tuh sekolah. Pulang kan banyak kan. Udah sisa kan? Iya udah sisa kan. Udah sisa nah, kan. Pulang tuh itu tuh kan maunya tuh kayak gitu dulu dong. Bentar. Guru ngaji udah datang. Gini nih. Assalamualaikum. Aku kayak gitu tuh kemarin tuh. Nah, aku dulu zaman waktu zaman SD tuh kayak gitu. Jadi kalau udah pulang sekolah tuh kan mau tuh pasti hari apa ya, Selasa apa Kamis gitu lupa. Itu tuh ada Bu Ani namanya. Bu Ani tuh ngajarin aku ngaji SD. Hatam tuh waktu itu pertama kali sama Bu Ani juga gitu. Sedap. Datangnya on time banget. Ya kan guru ngaji. Bener. Cuman itu ternyata hal yang lucu gitu. Ternyata pas besar pun kayak gitu. Gue kira kan pas kecil doang yang ngaji tuh ngantuk gitu. Ternyata dia juga. Ya karena pengguna waktunya jam kan. Biasanya kan kalau biasanya jadwal aku ngaji kan pagi. Seger gitu, bisa minum, bisa pesen kopi. Biasanya kan gitu kan sebelum puasa tuh. Bah, aku udah pesen kopi ya gitu. Jadi ngopi sambil ngaji tuh enak banget tuh tadinya sebelum puasa. Ngajinya kan gak cuma belajar baca kan, tapi juga belajar tafsir. Belajar macam-macam lah. Makhraj, terus sejarah segala macam dibahas. Jadinya kan ada momennya kita satu tertarik sama satu bidang atau satu pembahasan kan jadinya oke. Tapi kalau udah ngomongin masalah yang kita kurang minat gitu kayak hukum, huruf-huruf hijaiyah gitu. Aduh, ngantuk nih. Kalau nggak puasa bisa diganjel kupi. Iya, kalau enggak kan mantep ya. Sampai berdiri aku, sampai berdiri terus sampai aku jalan sambil ngobrol. Jadi Ustadz di sini aku jalan bentar ngantuk banget sambil jalan ya ngobrol. Iya. Gitu. Lucu, Ramadan tahun ini sih cukup berbeda banget sama tahun lalu kalau menurut gue. Berarti cukup gitu. atau berbeda banget nih? Ini dua hal yang berbeda nih. Cukup berbeda. Berbeda banget kali. Berbeda banget emang menurut Berbeda kamu? banget dong. Kenapa? Berbeda banget nih kalau buat aku. Nggak tahu buat yang denger atau yang nonton, coba lu pikirin. Ramadan tahun ini apakah berbeda atau sama aja? Kalau buat gue pribadi berbeda banget. Yang pertama,
Kalau tahun lalu kayaknya dari sisi ibadah ya. Ibadahnya kayaknya masih begitu-begitu aja. Cuman yang penting sholat 5 waktu. Iya, puasa gitu. Ya sedekah, zakat yang memang sudah kewajiban. Ibadah yang lainnya enggak. Gitu. Jujur aja gue mah. Iya. Karena kebanyakan kita kan kemarin lagi padat kan, tahun lalu kan lagi pandemi juga. Alhamdulillah juga. Pandemi itu artinya sholat Jumat ya di rumah ya, sholat Id juga di rumah. Kayak kalau tahun ini lusa nggak tahu, katanya Baba sih mau coba mengikuti protokol kesehatan tapi mencoba di masjid meskipun tetap social distancing. Karena gitu. setiap Jumatan kan gue udah mulai ke masjid kan, dan menurut gue sih kayaknya insya Allah aman lah ya. Asal kita tetap jaga protokol kesehatannya. Betul. Berbeda dalam artian itu ibadahnya lebih concern sekarang. Udah gitu sanitize kit juga sekarang aku juga makin tambah nih gitu, karena di bulan Ramadan ini kan memang aku juga udah mulai kerja keluar tuh udah sering banget, udah bisa dibilang sering banget lah gitu. Jadi kalau tahun lalu kan sanitize kit tuh pasti cuman mentok di tisu basah sama di hand sanitizer. Kalau sekarang tuh aku udah punya sanitizer khusus untuk badan, misalnya untuk baju, untuk pakaian, untuk sajadah, mau kena. Beda, semua beda-beda gitu. Terus karena aku udah bosan juga sanitizer yang baunya gitu-gitu doang, aku cari yang mulai kayak wangi-wanginya tuh wangi-wangi yang aneh-aneh gitu, bunga-bunga surgawi gitu. Pokoknya tahun ini tuh lebih, menurutku tahun lalu dan tahun ini bedanya di bulan Ramadan jauh lebih prepare di, kalau kamu kan jadi ibadahnya nih, alhamdulillah Baba ngeliatnya gue juga ada progres banget dibanding tahun lalu gitu. Istiqomah. Iya, kalau gue lagi mencoba mengikuti nih dari belakang, lumayan tergopoh-gopoh tapi mencoba berusaha banget juga, karena kan dengan Baba belajar banyak hal tentang agama kami, misalnya agama Islam gitu, gue juga jadi dengerin dia ngaji gitu kan. Tahun lalu enggak kebetulan, jadi progres yang banyak untuk Baba, jadi kayaknya boleh lah tahun ini dia menang lah. Insya Allah ya. Gila. Dan progres berikutnya di bulan Ramadan ini adalah deng jangan lupa. Kita tepuk tangan lagi. Buku Bertumbuh Bermimpi yang akhirnya sudah rilis. Alhamdulillah. Jumat lalu ya kita tanggal 7 Mei. Ramadan ke-25. Ramadan ke-25 alhamdulillah Bertumbuh Bermimpi sudah merilis, sudah bisa didapatkan di toko buku baik online maupun yang offline, misalnya di mall, toko buku besar. Ataupun misalnya di e-commerce juga sudah mulai banyak ya. Betul. Di Gramedia ada kok. Iya, di Gramedia ada. Kalau misalnya teman-teman maunya ke toko buku besar sekalian jalan-jalan ke mall, di Gramedia di Jabodetabek sudah ada. Terus udah pada berbukber juga tahu tahun ini. Aku juga ngeliatin kok di story, Ci. Kemarin juga ada yang nge-tweet di Sulawesi Selatan udah beli. Oh ya? Ada. Wih, nice. Ada. Terus juga siapa namanya ya? Bentar. Nanti di ini deh sambil Baba lihat. Jadi buku Bertumbuh Bermimpi akhirnya sudah bisa didapatkan di toko buku online dan juga offline. Kalian bisa cek juga nanti di Gagas Media selaku penerbitnya buku Bertumbuh Bermimpi. Kalau kalian belum sempat nonton kayak apa sih waktu press conference-nya juga ada di channel YouTube-nya Obrolan Babi Bu. Jadi itu semua terjadi memang di bulan Ramadan. Semua terjadi di bulan Ramadan. Semua terjadi di bulan Ramadan dan interview aku di Kupas sama Dimas Danang juga di bulan Ramadan. Itu bisa ditonton buat yang pengen beli Ramadan bukunya. Tahun ini lumayan tentang Baba banyak nih. Tentang Baba banyak banget nih gitu bulan. Maksudnya bulan yang sangat spesial untuk kamu gitu. Dan menurutku spesial juga untuk aku yang mendampingi kamu, dan untuk Kion yang juga kita tahun ini mulai ngajarin dia puasa. Kalau misal kalian ingat episode kita waktu awal puasa, waktu Kion juga lumayan diling-dilingan soal dia mau mainan tuh, ingat gak? Nah itu kan juga awal-awal gitu. Jadi kalau boleh kita recap nih selama sebulan, Kion tuh mencoba puasa. Jadi dia tuh ada hari dimana kalau kami membiarkan dia karena memang belum mewajibkan. Cuman kita mengedukasi dia untuk tentang puasa tuh harus. Maksudnya nanti ketika umur 7 tahun udah wajib ya nak gitu. Jadi ketika dia bangun, misalnya let's say bangun jam 7, jam 8 gitu, itu dia sahur dalam tanda kutip. Jadi gue kasih dia susu, terus kadang kalau dia minta makan, cuma nanti dia buka puasanya pas azan zuhur. Sahurnya di jam sarapan ya? Sahurnya di jam sarapan, betul. Azan zuhur dinantikan banget tuh ya kan. Pernah tuh udah
lumayan konsisten berapa hari ke rumah nenek. Ke rumah nenek ketemu sama nasi goreng yang dia tidak bisa hindarkan gitu. Memang jadi, benar anak saya ya. Ketemu nasi goreng tuh. Iya banget. Berontak hati ini untuk segera dimasukkan ke dalam mulut ya. Terus akhirnya dia pernah juga tuh dalam hampir sebulan di Ramadan ini dia pernah juga beberapa kali buka puasa sore ya. Maksudnya minum doang gitu di siang, terus dia sorenya buka puasa. Dan selalu memberikan pilihan ya. Kion mau puasa atau enggak? Benar. Mau bisa tahan apa enggak? Bisa. Iya, karena kita tahu lah rasa dipaksa puasa kan enak banget ya gitu. Emang karena lebih ke karena memang sudah merasa perlu dan udah wajib gitu. Tanggung jawab kita sama Yang Maha Kuasa masing-masing kan gitu. Jadi kita sih coba mengajarkan dia dengan cara yang cukup fun, tapi dia udah bisa ngejawab. Kalau misalnya kita tanya kenapa jam segini buka puasanya, kan Kion belum wajib Ibu. Dengan sotoynya dia gitu kalau kalian tahu. Kita aplaus dulu lah buat semuanya yang sudah berjuang selama bulan suci Ramadan ini. Keren. Baik yang merayakan, baik yang menjalankan maupun yang tidak. Teman-teman non muslim juga. Betul. Pastinya kalau menurut gue akan kebagian berkahnya juga ya. Orang ini kok sekarang kan kita selalu dari tanggal-tanggal menerima dan mengirimkan hampers, betul. Jadi disitulah silaturahmi ini mulai kejalin lagi. Betul. Tahun lalu kami mendapatkan banyak hampers. Kalau kita perhatiin isinya ya. Tahun lalu tuh lebih banyak sama teman-teman yang lagi usaha atau bisnis makanan. Betul. Itu dimulai dari awal puasa karena kan itu awal pandemi juga ya. Jadi ya banyak usaha-usaha rumahan teman-teman ya kan yang ketika lagi awal-awal pandemi itu mulai jualan makanan, apapun lah yang bisa diberdayakan gitu ya. Nah, tahun lalu tuh banyak banget dari awal tahun tuh kita alhamdulillah isi kulkas sama freezer penuh mulu ya. Kayaknya kita belanja bulanan tuh lumayan coba belanja yang kayak pelengkap-pelengkapnya aja gitu. Tahun lalu lebaran puasa tuh aku inget banget masak cuma sekali dalam sebulan. Emang tahun ini enggak? Tahun ini pun gak masak. Masak sekali doang. Sekali doang ya? Iya. Pas dia lagi moodnya gak enak. Dia kan kalau moodnya gak enak masak. Aneh ya. Begitulah Baba. Gitu. Jadi tahun ini kami mendapatkan banyak kiriman juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman. Dari kerabat. Gitu. Dari semuanya ya. Kemudian memang yang akhirnya kita aku memperhatikan ya Mbak. Oh ternyata emang gak tahu pas lagi pandemi doang atau gimana. Cuman aku tuh ngerasanya tuh 2 tahun ini tuh kita memang silaturahminya kan dengan cara saling mengirim barang mengirim. Itu tuh sangat membuat kita tuh jadi ngerasa in touch lagi gitu sama teman-teman, sama klien, sama kerabat gitu. Ini aku rasakan sekali ketika ngirimin hampers dari Bertumbuh Bermimpi ya. Iya, terima kasih juga sama Pizza Marzano yang juga sudah support kami untuk Craft by Aruna juga. Mantap sih, tahun ini sih kita bisa dibilang rundown hidupnya tuh boleh kali kita tambahin rundown napasnya gitu. Napasnya. Oh, sebuah kode. Sebuah kode untuk iya loh, kita belum liburan loh. Liburan. Adakah teman-teman di sini yang sedang mendengarkan atau menonton sudah liburan, sudah berpikir untuk liburan? Iya, karena kan mudik nggak boleh. Mudik kan nggak boleh, liburan boleh. Lucu nih, tahun ini juga lucu deh pokoknya. Mudik nggak boleh. Penyesuaiannya tuh banyak. Terus habis itu juga pergeseran cara kita silaturahmi itu tadi dengan cara mengirim gitu. Karena lucunya kalau dulu itu kan kadang ketika dikirimin barang. Aku kira nih kalau di otakku gitu kita nggak mesti melulu posting. Tapi kalau sekarang menurutku itu adalah cara kita berterima kasih dan menyampaikan kalau itu sudah sampai. Makasih ya gitu. Terus kita bisa nge-tag lagi. Itu kan artinya kita bisa mencolek virtual saying thanks to the sender gitu. Gue yakin ini juga dirasakan oleh lu yang sekarang ya yang menonton. Pastinya aku sempat nanya kan kemarin sama kamu, Bib ini harus di-repost gak sih kalau orang Insta-storyin? Repost lah. Iya ya. Jadinya gue juga baru sadar kalau ternyata silaturahmi ya karena jarak yang bener kata Bib tadi dipisahkan oleh jarak jadinya via sosial media gitu. Ucapan terima kasih ya lewat Instastory gitu ya. Mungkin ada yang enggak juga kali ya. Ya ada yang enggak tapi ada yang iya terlepas dari baik atau tidaknya nggak ada salahnya juga sih. Nggak ada salahnya. Kalau menurut gue akhirnya gue di titik kayak kan tadinya sempat mikir
ya emang gini ya kan, kalau ngasih mah ngasih aja Ngasih gitu kan aja, ya. bener. Gitu. Cuman menurut gue dengan ya nggak tahu, gue kebayangnya karena kami juga ngirim dan kami tahu rasanya di tag kemudian misalnya di mention saying thanks gitu. Bukan pamrih tapi kayak seneng banget Ada disapa. rasa seneng ya. Oh gini rasanya dicolek virtual gitu. Kita nganggepnya gitu aja. Jadi lebih ke karena kita udah lama nggak ketemu, mau gimana caranya, kadang nelpon dan message kan juga nggak bisa sama setiap orang kan. Jadi menurutku kayak ketika ada yang ngirim terus kita nge-tag dia, mention, saying thanks, itu menurutku colekan virtual kayak apa kabar, makasih ya, kangen dah gitu. Jadi aku di titik nggak apa-apa lah, emang kalau dapat kiriman ya story aja gitu. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ngeliat kamu ya. Kalau kamu sih, Bib tolong tag aku ya. Jadi dia tinggal repost doang. Enggak ada. Boleh saya berkata dulu? Karena dia gitu biasanya. Ada paket kiriman hampers misalnya tulisannya kepada Anka Tama. Ya udah itu kamu aja yang story karena kan ditujukannya ke kamu. Tapi kalau misalnya pas dibuka Anka Sakion lu aja yang ngomong. Kalau misalnya ada tulisan Anka atau Baba, Bibu, Kion. Nah, biasanya aku ada inisiatif untuk ya udah aku juga ucapin terima kasih gitu. Tapi kamu setuju dengan mengucapkan terima kasih via story gitu? Karena menurut kamu gimana? Karena tadinya aku enggak ya, kayak misalnya nih aku ngucapin ulang tahun aja aku nggak pernah tuh di Instastory. Beda. Ini hampers nih kita lagi ngomongin nggak maksudnya itu. kirim-kiriman. Contoh kasusnya kan gitu. Aku untuk yang ulang tahun aja temen gitu, aku nggak pernah tuh posting di Instastory. Artinya ketika kamu nggak pernah ngucapin sama sekali, ya itu menjadi oh ya udah sama. Enggak, ngucapinnya japri betul. Gitu. Jadinya ya kebiasaanku kan begitu. Tapi di yang hamper sekarang karena aku melihat habitual orang dan rasanya setiap orang yang di Instastory di mention gitu ya. Itu tuh kan ada feedback lagi kan. Dia biasanya ngebalas, nge-DM gitu kan. Thank you ya bla 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 bla. Itu adalah bentuk interaksi yang yang sekarang kita butuhkan sih gitu. Kita tuh sekarang di era sosial media yang aku lihat ya, mentang-mentang kita sudah tahu kehidupan teman kita, kerabat kita via sosial media, via Instagram nih. Contohnya gue lebih sering main Instagram kan. Betul. Dibanding platform yang lain gitu. Di Instagram ketika kita ada teman kita lagi posting atau lagi update di mana story apa, ada kejadian atau cerita apa, aku ngerasa kayaknya kita jadi lebih sering menjadi silent reader aja deh, silent apa ya? Apa tuh namanya? Silent. Ibaratnya lu cuman ngelihat aja tapi lu nggak ada bentuk interaksinya. Oh si A lagi begini, ya udah tak. Next slide benar. gitu. Sedangkan kan dengan dengan kesilaturahmi itu dalam bentuk kirim-kiriman hampers atau kirim-kiriman apa namanya? Ya itu paket lebaran atau apapun lah ya. Gitu. Itu kan jadinya mention terus dimension nih jadi ada kabar dikit lah ada kayak case contohnya kita sama Ogi deh, bener nggak? Sama kita Ogi kan, Fantinus ya. Bener sama Teman Ogi kita. tuh itu kan maksudnya dulu kan gue siaran bareng tuh terakhir waktu di Kiss gitu. Sedekat itu gitu dan kita juga tahu sekarang dia ngapain aja gitu. Mungkin Ogi juga tahu lah sedikit banyak kita ngapain aja. Tapi ternyata pas aku ngecek ya Mbak DM gitu. Hah? Kok gue gak pernah DM sama dia gitu. Nah gitu. Padahal mungkin aja lu ngeliat Instastory-nya kan. Bener. Jadi gara-gara si Gitu. kirim-kiriman hampers teh ya, akhirnya jadi WhatsAppan lagi. Semalamnya seneng banget. Ada beberapa teman-teman gitu yang akhirnya kita bisa catch up lagi, bisa ngobrol, even sedikit tapi at least cuman untuk nanya kabar dan mendoakan. Gila. Doa tuh ya gimana ya, ini kita lagi bulan Ramadan juga, boleh rada kita singgung nih namanya doa. Itu setiap ada orang yang doain kami, misalnya kita atau enggak aku sendiri via DM atau cuman di komen, kalau bisa aku mah kagak mau keselip tuh ngaminin doa orang sih beneran deh. Nggak tahu ya meskipun mereka mungkin cuman ya asal nulis misalnya atau apa, tapi menurutku aminin aja gitu. Dan itu sebenarnya doanya kan lebih ke bentuk silaturahmi ya, karena ada interaksi kembali. Betul. Dan itu yang kayaknya harus lebih sering digalakan nih, lebih mulai diseringin gitu. Kamu di buku Bertumbuh Bermimpi nulis nggak silaturahmi membuka pintu rezeki enggak ya? Enggak, aku ngebahas tentang sedekahnya sih. Iya. Ngebahas tentang sedekah di sini ada, tapi silaturahmi enggak. Dan sedekah sebenarnya itu kan bentuk silaturahmi juga, Bib. Benar. Dan harusnya masuk di friendship juga. Untuk seorang Baba gitu ya. Baba tuh dia tuh bisa dibilang kalau kita mau main scoring-scoringan silaturahmi dengan pertemanannya gimana? gitu deh.
Paham kan gitu. Cuman ya gue akui ada momen-momen, ada masanya di dalam hidup gue ke belakang. Gue tuh suka yang udah gue sendiri aja, gue fokus sama diri gue sendiri gitu. Gue nggak mau fokus sama orang lain. Gue nggak mau mikirin atau mengkomenin apa yang dilakukan oleh orang lain di sekitar gitu ya. Mendingan gue fokus aja gitu. Efeknya mungkin jadi jeleknya, kesannya jadi aku mengisolasikan diriku dari masyarakat, dari orang-orang gitu, dari orang terdekat. Tapi akhirnya buku ini membuat dia harus menghubungi kembali teman-temannya. Gue seneng banget kayak nggak bisa, gue kali ini boleh push lo karena ini kan punya buku lo juga gitu. Ya during the process memang ada harus reach out lagi teman-teman gitu ya. Bukan harus, memang karena memang mau silaturahmi. Aku bilang karena gue bilang gitu sama dia, karena ketika kita kan dulu, maksudnya dulu kan kami kerja di radio gitu ya dua-duanya. Di situ kita bangun networking luar biasa luasnya gitu, dan di situ tuh bedanya kayak gue sama Baba tuh kenal sama banyak orang gitu. Cuma dia kurang memaintain silaturahmi. Gue selalu bilang gitu. Karena boleh saya memberikan pembelaan saya. Bagaimana? Dewan Juri. Karena kalau dari sudut pandang gue ya, ketika banyak kenalan segala macam itu kan dulu di radio gitu. Ketika sudah nggak di radio, nggak sudah di ranah pekerjaan, gue menegur juga konteksnya apa ya? Karena waktu itu kan konteksnya murni pekerjaan gitu, murni yang benar-benar profesional gitu. Berarti dia anaknya profesional. Kalau kita kan siapa juga temenan yuk. Gitu. Aku kan emang basicnya si masa bodoh ya. Siang pokoknya ya udah mikirin diri sendiri aja gitu. Sedangkan kamu kan siang ya aku senang make friends gitu. Ya aku juga senang gitu. Cuman aku pasti akan jauh lebih selektif gitu. Betul. Tapi intinya karena buku Bertumbuh Bermimpi juga, akhirnya Baba kembali me-reach out teman-temannya dan bisa silaturahmi sama banyak sekali teman-temannya. Dan ini proses di buku Bertumbuh Bermimpi ini pun, maksudnya dalam penulisan dia 2 tahun itu dia jadi beneran harus, maksudnya nggak harus ya, dia jadi ketemu lagi sama sahabat lamanya, sama Pangki, terus habis itu jadi bisa kerja sama sahabat-sahabat juga gitu, sama orang-orang terdekat. Dan bisa silaturahmi juga buat lo yang nanti membeli bukunya ya. Oh iya dong, nanti kita bikin kali ya di kan pasti akan ada berbagi cerita juga gitu. Betul. Jadi ya ini menuju Lebaran juga. Semoga nanti ketika Lebaran lo tidak lagi bertemu dengan, nggak tahu ya, tapi pasti ada ya. Kamu ngerti kan maksudku kemana? Lebaran tuh nggak tahu apakah di sekarang nanti Lebaran nanti kita akan banyak berkumpul bersama keluarga atau kayaknya seperti masih keluarga inti sama agak deket gitu. Agak deket mungkin ke ranah om tante sepupu kali ya. Walaupun nggak boleh kali, tapi kayaknya sulit juga ya membendung gitu. Kalau gue pribadi sih. Mungkin aja nanti kayak di rumah nyokap biasanya kan ada open house kan di rumah mama. Udah pasti nyokap bokap gue ke situ, pasti ke situ. Om tante gue juga beberapa pasti ada yang ke situ, sepupu-sepupu gue juga pasti kayaknya ke situ gitu. Bener. Ya. Kayak pengen deh ada tenaga medis swab antigen yang standby 2 hari gitu. Cuman boncos juga ya gitu, karena yang namanya tim medis itu kan maksudnya kalau sekarang kan memang wajib kita swab antigen gitu sebelum ketemu gitu, setelah ketemu. Tapi ya kayaknya nggak segitunya pokoknya lah ya. Prokes aja lah, jaga-jaga maskeran prokes aja lah. Sama lumayan ketika pakai masker ntar pas ketemu ada pertanyaan-pertanyaan biasa lah. Pertanyaan-pertanyaan itu tenang, masker lumayan nutupin lo, jadi prokesnya dijaga ya. Pertanyaan apa nih, kapan nikah gitu-gitu? Kok sekarang segeran nih? Apa lagi? Kamu biasa apa? Karena aku segeran tuh biasanya. Kamu apa? Aku apa ya? Apa? Gak ada, aku laki-laki jarang kayaknya. Masa sih? Laki-laki jarang. Paling laki-laki ditanya sibuk apa? Oh nikah. Ya kan udah nikah. Enggak namanya lagi ada kedua. Enggak, kayaknya kayaknya yang begitu-begitu ya? Lebih karena nggak deket kayaknya ya. Jadi bingung mau nanya apa. Jadi bentuk basa-basinya nggak salah juga kan. Kita juga kadang suka dihadapkan gini. Ketika lu lebaran, pasti lu akan terbagi dengan 2 kubu. Kubu satu yang lu akan menghindari segimana caranya supaya nggak berinteraksi sama saudara lu. Ya kan? Oh iya ya. Dan kubu berikutnya adalah orang yang supel, yang nyambung, yang hai om tante gimana? Ayo masuk. Nastar gitu. Dan aku yakin yang kubu kedua itu adalah kamu, yang pertama itu adalah aku.
Ya kan? Tapi iya banget lagi. Pasti lu bisa tulis di kolom komen yang nonton di YouTube ya. Lu ada di tim mana nih? Kubu hangat atau kubu bodo amat? Bodo amat. Ini kubu hangat nih. Enggak, karena menurutku aku tuh kan kangen ya sama banyak orang gitu. Jadi seneng rasanya ketika kan apalagi biasanya kalau lebarannya suka potluck juga kan. Kayak seneng gitu nawarin orang, nanya kabar. Kebayang gak lu jadi kubu yang bodo amat kayak gua kangen, tapi kubu bodo amat jangan lupa bawa powerbank ya, karena pasti lu main HP doang. Sama ngitungin berapa kastengel yang udah dimakan. Enggak, sama ini biasanya kalau kubu-kubu bodo amat tuh kubu bodo amat tuh lebih ke yang ngurusin siapin ini apa yang amplop-amplop. Jadi yang teknis-teknis gitu. Tips buat yang kubu bodo amat, lu di dapur aja cuci piring kayak gua. Iya kan? Benar, dia tuh kok begini, kok bulan bulan Ramadan nih kita lalui dengan cuci piring di rumah. Ya cuci piring sih dia lumayan rajin di belakangan gitu. Cuman kalau lagi lebaran tuh cari baba di dapur. Dapur ngapain? Nyuci. Lo tuh nggak piring sumpah setinggi gini kali dihabisin. Apalagi yang udah sama opor kan berminyak gitu. Nah gue tuh alasan gue itu, yang pertama karena memang bantuin nyokap. Yang kedua memang gue menghindari ranah-ranah yang bukannya nggak mau ketemu, gue bukannya nggak mau ngobrol. Gue bukan nggak mau ngobrol, gue bingung mau ngobrol apa. Lu ketemu sama saudara, set, apa kabar Om? Apa ya? Nggak gini. Sibuk apa? Ini nih juga menjadi pertanyaan yang sensitif loh. Ini selama pandemi nih, karena kan kita nggak pernah tahu kan, maksudnya siapa yang akhirnya bekerja jadi apa. Terus habis itu mungkin lo hanya ingin tadinya update, tapi lo nggak pernah tahu kondisi dia dengan pekerjaannya gimana. Jadi saran gue mungkin pertanyaan itu kalau lo belum tahu jelas jawabannya, rasa gue nggak usah deh, karena lumayan tuh sibuk apa ternyata dia nggak sibuk apa-apa, paham kan? Itu kan juga kepikiran nanti. Atau lu pasti jawabnya gini, sibuk apa? Ya gini-gini aja. Oh iya benar, bisa. Jawaban paling gampang. Benar. Dan kalau gini-gini aja. Ini justru banyak kan tips kubu bodo amat. Kalau tips kubu hangat itu mungkin ya udah pasti prokes dijaga ya. Karena kan biasa kalau kubu hangat pasti maunya foto-foto mulu, maunya ngumpul-ngumpul, ngariung satu kasur, biasa di kasur eyang, biasanya gitu yang kan. AC di kamarnya nyala ya. Iya. Dibuka dikit biar yang keluar kena adem. Biasanya gitu. yang di ruang tamu itu cuma dapat angin sepoi-sepoi. Basian dari pintu kamar yang dibuka yang ada AC-nya. Bener. Dan di depan celah pintu pasti ada satu orang yang udah ngendon di situ karena enak kena dingin. Udah begini ya, habis makan es buah gitu. Udah ada bercak-bercak opor. Kayak gini ya. Iya bener. Dia terus ngeliat handphone. Aduh gak sabar lebaran. Sumpah gak sabar lebaran apapun itu. Yang penting semuanya kita sehat. Buat yang belum bisa bertemu dengan keluarga, sanak family, kayak kakak gue gitu ya. Kakak gue kan tinggalnya di Singapura gitu. Udah 2 tahun gak pulang. Udah 2 tahun jadi belum sempat bisa ketemu. Ya mau gimana gitu. Paling ya video call aja gitu. Betul. Ya mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dan diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang sampai kita nanti bisa bertemu lagi dengan anggota keluarga kita yang lebaran ini belum bisa ketemu lagi gitu. Benar. Dan untuk yang mungkin lebaran tahun ini menjadi lebaran yang tidak mudah untuk kalian karena mungkin apapun faktornya, mungkin faktor kehilangan, mungkin juga faktor kondisi hati yang kurang nyaman, kondisi atau ekonomi yang belum membaik. Betul gitu. Pasti ada nanti momennya kalian akan kembali baik-baik aja gitu. Cuman ini kan ya hidup kan kayak roda berputar, betul katanya gitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi tunggu aja saat momen ketika Tuhan kasih lo kesempatan lagi untuk merasakan hati yang nyaman dan tenang. Oleh karena itu, segenap keluarga Babibu yang cuman Babibu dan Kion ini dan juga tim obrolan Babibu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menikmati libur lebaran. Opor mana opor?